Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries. Baik, tema kita kali ini adalah luka batin dan trauma yang mendalam ya. Jadi kalau ini terjadi pada dirimu, nanti kita lihat apa pesan semesta kepadamu. Tetapi kalau ini terjadi pada pasanganmu atau orang yang terkoneksi dengan dirimu, berarti doakan dia ya. Karena ternyata dirinya sangat kesepian, kasihan, dan ya ampunilah dia, berikan pemaafan dimana mungkin dia telah menyakiti kamu. Kenapa saya bilang seperti gitu? Karena ada beberapa di sini orang-orang yang menyakiti karena memang traumanya, akhirnya dia menyakiti lagi ke orang ya lain. Jadi jangan kaget ya kalau mungkin kondisi pasanganmu agak sedikit membuatmu terluka karena dia sendiri ada bermasalah dari sisi psikologisnya ya. Oke, nanti kita lihat ya luka batin dan trauma apa ya yang sedang up ya, atau energinya lagi tinggi sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar ya, yang ada tertera di atas ini ya. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu sambil saya baca doa. Dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu, dimana luka batin dan trauma yang mendalam. Dan maaf agak sedikit berisik ya. Nggak tahu nih kenapa tetangga ya, anjingnya guguk terus ya, menggonggong ya. Nggak nyaman juga ya, tetapi semoga kalian tetap bisa mendengarkan suara saya dengan baik ya. Oke. Kita lihat di sini ya, luka batin apa dan trauma apa yang sedang dialami oleh dirimu atau orang yang terkoneksi dengan dirimu. Ada juga di sini maaf, di kartu pertama di sini ada Six of Cups, ada juga Death, wow. Ada Ten of Pentacles ya. Di sini saya merasakan energinya dihianati ya. Dihianati, kamu sudah memberi banyak tetapi akhirnya dia mencampakkan kamu ya. Dia meninggalkan kamu ya. Ini di sini ada beberapa yang saya lihat di sini single parent, akhirnya pulang ke rumah orang tua dan mengurus bayinya sendiri ya. Harus menafkahi sendiri diri dan keluarga ya. Tapi kamu ya sebenarnya terlihat happy ya. Ini bisa energinya saya lihat di sini yang trauma ini adalah kalian yang mendengarkan ya. Tetapi ini bisa juga ke orang yang terkoneksi dengan dirimu ya. Makanya tadi saya bilang kalau ini di dirimu, nanti kita lihat pesan semesta ya. Untukmu apa yang ingin semesta sampaikan untuk penguatan dirimu ya. Tetapi kalau ini terjadi pada orang di sampingmu, yang mana pasanganmu ataupun siapapun, berarti doakan dia supaya dia bisa terlepas dari trauma ya, dan bisa memaafkan dirinya sendiri. Saya merasakan di sini energinya ya, kalian ataupun dia ya, trauma akan cinta, trauma akan dihianati ya, dicampakkan, dan
ya serasa sendiri, ada di devil, seolah-olah hidup ini tuh penuh dengan keterpurukan, seolah-olah di dunia ini tuh serasa kayak neraka, ya. Sudah berbuat baik tetapi malah orang itu kasar ataupun kacang lupa kulit. Nah ini ya, jadi macam seolah-olah saya sudah nafkahi tapi pada saat saya nggak ada duit, ya dia pergi meninggalkanku. Ataupun mungkin dibilang, kamu sudah kasih saya anak tapi ujung-ujungnya kamu gak bertanggung jawab, saya yang urus, saya yang hamil. Ini contoh ya, karena ada seperti gitu. Saya memberikan kamu cinta, ya, tapi kamu pergi berpaling untuk mendapatkan cinta yang lainnya, ya. Jadi di sini ada bicara tentang trauma, ya, atau luka batin di mana ya itu yang dia lagi alami, ya, ataupun kamu, ya, dihianati, dicampakkan, ya, dan ditinggalkan, ya. Oke, kita lihat lagi di sini. Ada Five of Cups. Ada The Hermit. Ada Jasmine. Ada Ace of Swords. Dan ada Queen of Swords. Dirinya saya merasakan di sini energinya, ya. Ada beberapa yang tidak dihargai. Traumanya luar biasa. Kenapa? Karena dia menyayangi, artinya dia mendapatkan kelakuan-kelakuan itu, entah dirimu entah dirinya, ya, dimana orang yang dia sayang, yang tidak, yang dimana artinya sakitnya luar biasa karena yang melakukan itu adalah orang yang dia sayang gitu. Orang ataupun kalau mau dibilang kamu nih sayang dia sekali gitu kan, tetapi dia memperlakukanmu buruk. Itu kan sakitnya luar biasa, double. Tidak dihargai. Seolah-olah itu kamu patung, seolah-olah hanya status doang, atau kamu tuh sebagai bisa menghidupi dia aja, ya, supaya terlihat normal, supaya terlihat baik-baik saja, supaya tidak dibully, supaya jangan diejek gitu, ya. Jadi bicara tentang tidak dihargai, tidak dihormati, ya, kata-katanya kasar, tindakannya kasar, ya, dan ada playing victim di sini. Saya merasakan energinya di situ, tetapi tidak bisa keluar, tidak bisa lepas, ya, mungkin karena ada keterikatan, ataupun karena anak-anak, ataupun untuk menjaga nama baik, entah nama baik pribadi, ya, karena belum siap mendapatkan status duda atau janda, ataupun belum siap artinya menjaga nama baik, ya, keluarga besar. Nah itu, ya, menjaga perasaan orang tua juga, sehingga tidak bisa lepas. Akhirnya trauma itu datang gitu, kayak seolah-olah saya sudah memaafkan kamu gitu, tetapi kayak macam saya kok nggak bisa gitu. Saya mengingat-ingat terus perlakuan dia, ya, tidak menghargai, menghina, bahkan menghina keluarga, ya, bicaranya maki-makian. Ada yang bilang, Kak Ica, nggak ada maki-makian berarti energimu, itu bukan energi kamu, ya, karena ini energi general, energi campuran. Jadi ambil saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Ini tidak selalu 100% resonate dengan dirimu, karena energi campuran, ya, energi general. Jadi energi banyak orang tidak 100% energi kamu mau 100% energimu, silahkan hubungi kontak WA saya, ya. Jadi saya ambil energi yang paling tinggi sesuai tema kita. Jadi seperti gitu, ada makian-makian. Makanya tadi saya bilang ada bahasa-bahasa yang kurang bagus, ya, dari ucapan ataupun tindakan yang akhirnya membuat trauma, ya. Entah mungkin saya ceraikan kamu nanti, ya, kalau kamu bikin begini. Ada pengancaman ataupun penghinaan. Nah itu, ya. Oke, berikutnya di sini ada dibully, ya, walaupun mungkin di sini sahabat kamu atau pasangan kamu membuli, ya, ataupun mungkin kondisi orang tua juga membuli, ya. Membuli nih bagaimana, kayak masa orang tua mengejek, ya, bahasanya kayak emosi begitu, ya. Jadi melihat bicara spontan dari kekuranganmu. Contohnya, kamu tuh jelek,
gendut, ya, terus ireng, ya, hitam, bodoh, tolol, ya, ataupun dasar miskin, dasar goblok. Ini ada bahasa seperti yang begitu ya. Otak kamu tuh pakai di mana? Ini contoh. Mata kamu itu taruh di mana? Masa di sini aja nggak bisa lihat, ya? Ataupun mungkin kondisinya kamu nggak punya apa, makanya jangan miskin, makanya jangan udik. Walaupun bahasa-bahasa begitu yang mungkin dia anggap ini ya, anggap apa? Anggap sebagai guyonan ya. Tapi ya menusuk hati kamu. Ataupun mungkin bahasamu yang terlalu pedis, sadis, dan akhirnya dia tersinggung. Ya, orang yang sekoneksi dengan dirimu. Dimana akhirnya ada luka batin dalam dirinya seolah-olah saya ini manusia yang paling gemuk ya, saya ini manusia yang paling bodoh ya, saya ini manusia yang paling tolol ya, paling jelek ya, paling miskin ya. Nah itu, ya seolah-olah dia menyakiti dirinya sendiri karena dari ucapan-ucapan orang gitu, ya, atau ucapanmu. Ini bisa dari orang lain ya, karena terkadang bukan kita yang berucap, tetapi trauma itu dari orang lain, akhirnya kita berdampak ke hubungan. Contohnya dia bilang, dasar tolol, orang lain ya, merendahkan dia tolol. Dia secara tidak langsung untuk bisa melampiaskan itu, dia melampiaskan ke orang-orang di sekeliling dia, di sekitar. Ataupun kalau dibilang pasangan ya dia menindas pasangannya. Jadi ya jangan marah. Kamu yang harus bisa lebih menghindar, bukan menyuruh dia berubah. Yang bisa merubah dia itu adalah diri dia sendiri, bukan kamu. Jadi percuma kalau kamu mau suruh dia berubah tapi dia nggak mau berubah, ya percuma, nggak bisa gitu. Karena saya lihat di sini ada yang penantian ya, menanti dia kapan berubah, dia aja nggak mau berubah, ya. Jadi seperti gitu. Berikutnya di sini kita lihat ada Nine of Pentacles, ada Temperance, ada juga Four of Cups dan Four of Swords. Wow. Di sini trauma ya. fitnaan ya. Bukan dia yang melakukan tapi difitnah. Bukan dia yang mencuri tapi dituduh mencuri. Ya, ini contoh ya, karena ada beberapa saya lihat di sini persaingan kurang sehat, ataupun mungkin kondisinya untuk memutarbalikkan fakta, dia cari-cari kesalahan orang lain untuk bisa mencari pembelaan dan pembenaran untuk dirinya. Contoh, dia selingkuh ya, tapi dia fitnah. Iya, karena dia juga pergi fokus pada main HP, pasti dia juga selingkuh tuh ya. Ataupun mungkin kamu dekat dengan teman kamu yang lawan jenis, itu dia juga tuh selingkuh dengan si ini ya. Ataupun mungkin kondisinya apa ya, kalau dibilang menfitnah karena seolah-olah kamu itu nggak benar urus saya gitu, sehingga saya mencari orang di luar sana yang bisa mengurus saya. Padahal kamu udah tahu mana mau urus, nggak bisa maksimal urus dia karena memang banyak beban, mungkin urus anak, urus rumah, urus yang lain gitu. Ya itu pokoknya ada berdalil untuk bisa mencari pembelaan pembenaran. Ya. Diselingkuhi atau diceraikan. Ini ada trauma nih. Ya, seolah-olah kamu sudah berusaha yang terbaik tetapi malah dia tidak melihat dari sisi kebaikanmu. Dia hanya berfokus pada keburukanmu. Ya. Dan akhirnya ya kamu merasa antara mau hidup ataupun mau mati karena traumanya sangat luar biasa ya. Saya merasakan di sini energinya kayak antara mau menangis tapi air mata udah kering. Saya merasakan di situ. Nah ini makanya bicaranya sudah agak-agak gimana ya. Kayak kalau kalian dengar biasanya saya menggebu, ini kayak udah pasrah gitu. Ya bicara karena energi kamu tuh kayak udah, ya tadi saya bilang udah, ya udah Tuhan mau bikin apa ya terserah gitu. Saya mau menangis juga, menangis nih air mata udah kering, udah bertahun-tahun udah menangis gitu. Udah ibaratkan sedih tapi udah nggak bisa keluar air mata lagi karena udah habis. Ya, jadi ikhlas aja. Karena kamu merasa bahwa saya difitnah, saya mau membalas fitnahan juga nggak bisa, nggak punya power. Ya, dia lebih lincah lah seperti gitu. Ya,
Dia selingkuh juga, ya dia punya power, dalam artian ya mungkin dia banyak duit, ataupun mungkin kondisinya ya, saya mau kasih turun badan saya ini contoh ya, kalau seandainya mungkin ibu-ibu seperti dulu lagi udah berusaha tapi nggak bisa. Ya kalau dia selingkuh ya sudah, nggak apa-apa, saya mengerti. Sekarang kekurangan saya banyak gitu. Jadi seolah-olah pasrah, dia mau datang silahkan, tidak juga nggak apa-apa. Karena udah berusaha untuk ngurusin badan, mempercantik diri, tapi udah nggak bisa, kayak seolah-olah ya udah kayak macam nggak bisa gitu. Jadi ya terserah lagi pada keadaan, kayak sudah pasrah gitu. Ya jadi kayak ibaratkan ya udah deh, mau apa? Saya berdamai dengan diri sendiri, tetapi seolah-olah kayak macam nggak bisa. Saya tetap masih ingat-ingat kesalahan-kesalahan atau kata-kata yang dia lakukan gitu. Ya. Dan ya berusaha untuk memaafkan diri sendiri dan dirinya. Walaupun itu berat, tetapi lagi berusaha saat ini. Dan di sini juga saya merasakan ada trauma, di mana trauma miskin. Ya. Trauma miskin ini artinya pernah jatuh ya, bukan berarti kamu langsung miskin, tapi pernah kamu ada di titik terendah, nggak punya duit. Dan akhirnya orang-orang yang bertopeng semua ketahuan topengnya, bahwa oh ternyata hanya memanfaatkanku. Ya, ataupun mungkin kondisinya tidak ada yang bisa menolongmu sama sekali. Nah, ini trauma. Dimana mungkin dulu kamu mempunyai semuanya, atau dia mempunyai semuanya, sombong ya. Akhirnya mungkin COVID kemarin ya, akhirnya semuanya sirna, hilang. Ya, akhirnya orang-orang juga hilang. Ya dia trauma. Ataupun mungkin kamu, dimana ya orang-orang pergi meninggalkan kamu, tidak bisa bantu kamu. Dan dari situ kamu tahu bahwa uang itu, saya harus bisa lebih menghargai uang. Ya. Trauma miskin, dimana kamu ada di titik minus, bukan titik nol ya, minus. Kenapa? Karena ada hutang, dan hutang pun juga ya nggak bisa ada yang membantumu. Jadi kamu tuh kayak susah payah untuk melunasi hutang-hutang kamu. Ini trauma-trauma itu. Tapi harusnya ya kamu bersyukur bahwa pada saat kamu jatuh ya orang-orang itu kebaca ya, topengnya, muka aslinya kebaca. Harusnya bersyukur. Ya. Trauma juga cinta bersyarat. Cinta bersyarat ini kayak bagaimana, kayak kamu punya apa, kamu punya apa ya, saya kasih kamu apa, kamu kasih saya apa gitu. Ya. Jadi contohnya kamu udah miskin kan. Tadi kan saya bilang kamu ada di titik minus. Jadi dia usir kamu dari rumahnya. Seolah-olah kayak macam dia tidak menghargaimu. Kalau kamu punya sesuatu, kamu tinggal bersamaku gitu. Kalau nggak punya apa-apa ya pergi. Jangan dekat-dekat saya. Ya. Ini bisa dari saudara, bisa dari teman, bisa juga dari pasangan. Tapi energinya paling banyak pasangan ya. Makanya saya bilang cinta bersyarat. Cinta bersyarat ini artinya kamu berada di situ karena kamu punya sesuatu. Bukan karena tulus. Dia bukan menerima kamu karena ketulusan hati. Tetapi karena kamu mempunyai sesuatu. Ada apanya kamu, bukan apa adanya kamu. Mereka mencintaimu ya. Tetapi mereka mencintaimu karena ada apanya. Kamu punya apa? Kalau kamu gak punya apa-apa, silakan pergi. Tapi kalau kamu membawa keuntungan buatku, mari. Saya akan merangkulmu. Nah ini ya. Jadi ada trauma orang-orang yang hanya munafik, mengatasnamakan cinta tapi toksik, mengatasnamakan cinta tapi benalu, numpang hidup, ya, numpang tenar, numpang gitu ya, numpang fasilitas. Pada saat kamu sudah tidak mempunyai apa-apa ya dia pergi mencari fasilitas kebahagiaan di tempat lain dengan orang yang lebih mapan. Nah ini makanya ada trauma di sini, ya. Jadi ya mau bagaimana lagi, itulah kehidupan. Ya tetap bisa menerima ya, dan ikhlas, karena semua itu ada hikmah. Jangan takut, semesta bersamamu ya. Kalau ini terjadi pada pasanganmu, bantu dia dengan cara mendoakan, bukan cara kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus gini. Diam aja, doakan. Karena semuanya itu biarkanlah semesta dan waktu yang
akan menunjukkan jalan. Kalau memang dia jodohmu, pasti dia akan kembali. Kalau tidak, ya pasti kalian akan diberikan jalan untuk bisa menemui kebahagiaan masing-masing. Jadi tidak perlu kamu yang nyosor-nyosor, kamu harus begini, ngatur-ngatur, nggak usah. Doakan aja. Kalau kita bicara trauma dan luka batin, yang bisa menyembuhkan dirinya adalah dirinya sendiri. Bicara luka batin. Ini bukan luka ini ya, luka di apa dibilangnya kulit yang langsung kita perban, langsung orang bantu perban ya, di rumah sakit yang mungkin dokter bantu, ini enggak. Ini bicara tentang mental, hati, jiwa. Yang bisa menyembuhkan adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Makanya saya bilang doakan. Ya, hanya Tuhan yang bisa menolongnya dengan cara Tuhan sendiri. Seperti gitu ya. Oke. Semoga resonate untukmu ya. Dan saya mau ambil lagi 3 kartu pesan semesta kepadamu tentang luka batin ya. Di sini ada Seven of Swords, Page of Wands, dan di sini juga ada Five of Swords. Semesta mau sampaikan kepadamu untuk tidak usah terlalu pikir-pikir kalau ini terjadi padamu ya. Entah dia menyakitimu, entah kamu yang menyakiti diri sendiri. Gak usah dipikir-pikir ya. Kadang-kadang kita yang menyakiti diri kita sendiri karena kita terlalu masukkan kata-kata yang negatif dalam hati kita. Padahal mungkin ya sudah biasa aja. Ya ibaratkan gini, luka ya. Luka itu kalau ada di kulit kita ya sudah diobati, biarkan. Tapi ini kan kita korek-korek ya. Akhirnya luka yang kecil bisa menjadi besar. Kenapa? Karena mungkin tangan kita kukunya tajam, tambah luka, ataupun mungkin tangan kita kotor, tambah infeksi ya karena kuman. Nah itu terjadi pada dirimu. Dimana luka yang kecil aja bisa membesar karena kamu yang memasukkannya terus dalam otakmu, dalam pikiranmu sampai di hatimu. Ingat terus. Ya nggak usah pikir-pikir, akhirnya nanti ini kayak macam pedang ini menusuk ke kepala kamu, yang mana akhirnya melukai dirimu sendiri walaupun tidak kelihatan. Karena penyakit mental, trauma, luka batin itu nggak kelihatan, tetapi dampaknya luar biasa. Ya, harus bisa lebih enjoy. Ya, jangan dendam, jangan marah pada keadaan, jangan marah pada orang itu. Saya mau membalas, nggak usah. Tadi saya bilang doakan supaya kamu mendapatkan karma baik. Kalau kamu yang membalas, kamu akan mendapatkan karma buruk. Ya, harus lebih happy dengan diri sendiri, hidup bersederhana, enjoy. Orang mau datang silahkan, tidak juga nggak apa-apa, nggak penting. Yang penting adalah dirimu harus bahagia. Ya. Terus kalau itu pasanganku gimana Kak Ica supaya dia bisa kembali kepada aku? Itu tadi saya bilang kalau bicara luka batin tidak bisa kamu yang menyembuhkan, dia yang harus menyembuhkan. Makanya saya bilang kamu tuh taunya cuma doa aja. Ini bicara batin loh, bukan bicara mental ya, bukan bicara penyakit medis yang sakit perut, sakit kepala ada obatnya di apotik langsung sembuh, enggak. Lihat itu psikiater, psikolog ya, berbulan-bulan, bertahun-tahun belum tentu sembuh. Karena dari orangnya mau sembuh tidak. Ya. Begitupun kamu harus bisa lebih menyayangi diri sendiri. Ya. Jadi itu yang semesta mau sampaikan. Masalah-masalah yang terjadi lupakan, nggak usah ada kemarahan, lepaskan ya supaya kamu mengizinkan energi baik masuk dalam hidupmu. Penuh rasa syukur, anggap aja orang-orang yang pernah berkhianat padamu itu adalah orang-orang yang dikirim semesta untuk menjadi pelajaran. Dan kalaupun mereka pergi meninggalkanmu, ya berarti bersyukur bahwa orang-orang jahat sudah keluar dari hidupmu. Intinya kan gitu. Kenapa harus menangisi, kenapa harus menyesali, kenapa harus penantian panjang? Kalau dia betul-betul mencintaimu, dia tidak akan membuatmu menanti. Kalau dia benar-benar mencintaimu, tidak mungkin dia akan suruh kamu menunggu. Ya, dia pasti memberikan kepastian. Contohnya, oke, menunggu bisa, tapi harus ada sesuatu kesepakatan. Oke, tunggu saya 1-2 tahun lagi ya. Bukan menunggu nggak jelas. Jalani aja dulu, ataupun diam. Karena kebanyakan di sini ada yang diam. Ya, jadi bingung kapan. Ya, jadi carilah orang-orang yang baik. Kalau orang-orang yang tidak baik, jauhkan dari dirimu. Karena keputusanmu saat ini menentukan nasibmu di masa depan. Jadi harus tegas dalam mengambil keputusan ya. Oke.
Itu yang bisa saya readingkan ya. Semoga resonate. Saya doakan semoga ke depan hidup kalian jauh lebih baik, berbahagia, dan dipenuhi kelimpahan. Oke, saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.